Hai, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan gua Angga Darmawan di AG Flow, channel yang membahas mengenai ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Nah, di episode kali ini gua akan coba bahas mengenai akad yang digunakan dalam suku retail 015 yang saat ini masih dalam penawaran, yaitu akad ijaroh aset to be lease. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton sampai akhir ya. Jadi jangan di skip dulu gitu. Jadi di suku retail 015 ini menggunakan akad ijaroh aset to be lease. Akad ijaroh aset to be lease ini kalau dengan merupakan eh, ada implementasi dari Fatwa DSN nomor 76 tahun 2010. Jadi MUI mengeluarkan fatwa mengenai akad ijaroh aset to be lease yang pengertiannya adalah akad ijaroh atau sewa menyewa di mana objek ijarohnya spesifikasinya sudah dijelaskan pada saat awal gitu. Spesifikasi barangnya apa yang mau disewa. Kedua, terkait dengan sebagian barangnya itu sudah ada pada saat akad dilakukan. Kedua itu. Yang ketiga adalah penyerahan barangnya itu dilakukan di masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan para pihak, baik para pihak yang mau menyewa dan pihak yang menyewakan. Itu nanti sesuai kesepakatannya. Itu adalah pengertian dari akadnya, akad ijarah aset. Di dalam fatwa DSN nomor 76 ini juga dijelaskan mengenai pengertian SBSN, surat berharga syariah negara, yang merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah Islam yang merupakan bukti kepemilikan atas penyertaan kita terhadap aset yang menjadi objek ijarah, baik yang sudah ada dan akan ada di masa depan. Jadi sudah ada ya gitu. Jadi misalkan dana hasil sukuk ini digunakan untuk membuat jembatan atau membuat gedung dengan dana itu, dan kita dari porsinya itu kita sudah ada porsi, misalkan kita ada porsi sekitar 10 juta. Nah, di situ kita dibuktikan bahwa dengan ada surat berharga itu kita membuktikan bahwa kita memiliki porsi bagian dari penyertaan kita atau porsi modal kita dalam pembangunan jalan atau gedung tadi gitu. Jadi kita ada porsi kepemilikan di situ dan kita berhak atas sebagian porsi sewanya gitu kan. Karena kan negara bayar sewa, nanti dari bayar sewa itu dibagi hasilkan kepada para pemegang sukuk retail. Nah, selain dari akad yang digunakan tadi adalah akad ijarah aset to be lease, juga ada skemanya ya. Skema yang digunakan atau struktur SBSN ijarah aset to be lease. Gimana strukturnya? Nah, kita bisa simak strukturnya. Jadi struktur SBSN itu kalau kita lihat dari strukturnya, pertama adalah adanya pemesanan objek ijaroh. Pemesanan objek ijaroh ini dari pertama ada dalam ini pemerintah ya yang akan memesan ke SPV. SPV ini adalah Special Purpose Vehicle atau yang diamanahkan ya oleh pemerintah untuk menerbitkan SPSN. Nah, di sini pemerintah bertindak sebagai penyewa dan di akhir nanti itu sebagai pembeli dari objek SPSN. Nah, setelah ada pemesanan objek ijarah, SPV ini dia akan memberi kuasa dengan akad wakalah untuk pembangunan proyek ya kepada pihak lain. Dalam hal ini bisa vendor atau kementerian yang akan membangun proyeknya nanti, atau bisa juga berikutnya adalah ada akad jual beli atas barang milik negara. Jadi misalkan negara menjual dulu ya, menjual objeknya untuk terlebih dahulu, nanti untuk disewa kembali oleh negara gitu dengan ada yang namanya akad bayi ini. Tapi ini akad bayi ini jika diperlukan. Itu tahap keduanya. Lalu tahap ketiganya barulah SPV ini, Special Purpose Vehicle ini, dia akan menerbitkan SPSN. Nah, ketika menerbitkan SPSN, dalam hal ini adalah ada investor. Investor ini akan menyetorkan dananya gitu. Karena dia akan membeli SPSN. Nah, lalu uangnya masuk ke SPV, Special Purpose Vehicle ini,
dan dari sini nanti dananya digunakan untuk membangun proyek. Nah, ke poin 5 membangun proyek, diserahkan ke kementerian, atau nanti dari kementerian bisa menunjuk vendornya ya, atau perusahaan lain yang membangun infrastrukturnya. Nah, lalu setelah proyek dibangun atau proyek dibangun, selanjutnya adalah ada akad ijar aset to be lease antara SPV ini sebagai penerbit SPSN dengan pemerintah. Jadi di sini pemerintah menyewa dengan spesifikasi tertentu dan sebagian barangnya sudah ada. Kenapa sebagian sudah ada? Karena di sini ada yang barang milik negara ya tadi ya. Jika diperlukan ada yang dibeli dulu dari kementerian, dibeli kemudian disewa oleh pemerintah juga gitu. Lalu di sini nanti setelah akad ijaro, setelah spesifikasi barangnya sudah ada dan sebagian barang sudah ada, tapi nanti sesuai kesepakatan barangnya nanti di akhir akan diserah terimakan, atau sesuai kesepakatan ya diserah terimakan barangnya. Dan poin berikutnya yang poin 7, nah ini setiap bulan penyewa ini dalam hal ini pemerintah akan melakukan pembayaran sewa atau ujroh, bayar sewanya ke special purpose vehicle ini gitu. Ini yang selain menjadi penerbit SPSN juga sebagai wali amanat, pemberi kuasa, dan pemberi sewa. Nah, dari uang yang bayar uang sewa ini setiap bulan, ini digunakan untuk membayar imbalan kepada para investor atau masyarakat pemegang sukuk retail tadi gitu. Nah, selanjutnya ke poin 9, nanti setelah proyeknya jadi, misalkan jalannya sudah jadi, gedungnya sudah jadi, atau jembatannya sudah jadi, nanti ada serah terima proyek antara kementerian dengan dalam hal ini adalah penerbit SPSN. Diserah terimakan dengan berita acara serah terima. Selanjutnya adalah di akhir di poin 10 itu nanti negara akan membeli aset SPSN yang pada saat jatuh tempo dengan akad jual beli tadi. Jadi di akhir ini negara akan membeli aset yang atau proyek yang sudah jadi tadi ya. Misalkan gedung, jembatan nanti dibeli oleh negara dengan akad jual beli. Nanti karena ada akad jual beli ini, nanti berarti negara membayar aset SPSN ini kepada special purpose vehicle tadi. Jadi di sini di poin 11 ada pembayaran aset SPSN kepada special purpose vehicle. Nah, dari poin 11 ini kita ke poin 12, nanti dari dana ini sebenarnya untuk melakukan pelunasan ke investor gitu. Jadi setelah 3 tahun investor ini memegang sukuknya, nanti di akhir jangka waktu ini mendapat lagi pokoknya gitu, pokok investasinya, karena objek dalam hal ini proyeknya yang dibiayai dengan sukuk negara ini sudah jadi gitu kan, dan sudah dibeli oleh negara, jadi itu dikembalikan lagi kepada para investor. Nah, jadi dalam hal ini ada 4 pihak ya yang punya peranan gitu kan. Pertama adalah negara di sebelah kiri, lalu ada special purpose vehicle yang di sini fungsinya selain sebagai penerbit, wali amanat, pemberi kuasa, dan pemberi sewa. Selanjutnya ada investor. Investor ini masyarakat yang membeli sukuk retail, dan yang terakhir adalah ada yang menerima kuasa untuk melakukan pembangunan proyek. Dalam hal ini bisa kementerian atau BUMN ya, atau lembaga lain yang ditunjuk gitu. Nah, itu mungkin skema struktur SBSN Ijaroh Asset to be Lease yang diterapkan pada sukuk retail 015 ini. Oke, jadi untuk yang sukuk retail 015 ini sebenarnya ketika penerbitannya Kementerian Keuangan sudah meminta kepada DSN MUI untuk dinyatakan bahwa sukuk retail 015 ini telah sesuai dengan syariah gitu. Dan MUI dalam hal ini atas permintaan dari Kementerian Keuangan dan kemudian mengkaji bahwa penerbitan SPSN ini akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa sukuk retail 015 ini telah sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi sudah mengacu kepada fatwa-fatwa yang berhubungan
fatwa terkait dengan muamalah ya. Misalkan tadi ada akad wakalah, ada akad jual beli, ada akad ijarah gitu, dan itu sudah ada fatwa di SN MUI-nya yang sudah mengatur itu gitu. Nah, jadi insya Allah SR ini sudah sesuai dengan syariah dan akadnya pun sudah sesuai dengan fatwa di SN MUI nomor 76. Oke, mungkin itu aja untuk sesi kali ini terkait dengan akad yang digunakan dalam sukuk retail 012. Silakan teman-teman, jika informasi ini bermanfaat, teman-teman boleh subscribe dan boleh juga share atau komen terkait dengan sukuk retail 012 ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.